Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NPM 18650 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 14, yaitu manajemen risiko proyek. Problem masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadiannya pada saat nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek; yang kedua, ketidakpastian; yang ketiga, sasaran. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: 1. Memperkuat analis pencapaian strategi perusahaan. 2. Mempermudah dalam mengambil keputusan. 3. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Kedua, identifikasi risiko. Ketiga, melakukan analisa risiko kualitatif. Keempat, melakukan analisa risiko secara kuantitatif. Kelima, merencanakan respon terhadap risiko. 6. Monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan. Input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Teknik, planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analysis, checklist, teknik, diagram, cause effect flow chart. Output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisa risiko kuantitatif. Input, akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register. Teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Output, risk register update. Analisis risiko kuantitatif. Input, akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Teknik, data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment. Kuantitatif, teknikwe, analisis sensitif, analisis expected, monetary value, pohon keputusan, modeling dan simulasi. Output, risk register updates, analisis probabilistik proyek, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko. Input, risk management plan register, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Output, risk register, project management plan, risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Input, risk management plan, risk register, approve change requirements, work performance information, performance report, teknik, risk assessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance
measurement, research analysis, status meeting. Output, risk register, request and change, recommended corrective action, recommended preventive action, organization process asset, project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif: avoid, transfer, mitigate. Strategi risiko positif yaitu exploit, share, enhance. Perencanaan manajemen risiko. Output dokumen rencana pengolahan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flashback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT. Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messenger. SWOT, analisis SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa diffusion tree, simulasi, analisa sensitivitas. Diffusion tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV. Tahapan menghitung estimated monetary value. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. EMV adalah positif untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih mudah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal terlalu dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual.
Risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gedung. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.